Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Pemodelan use case. Yang pertama, use case adalah urutan transaksi dari aktor pada sebuah sistem. Kemudian, yang kedua, menggambarkan apa yang sistem lakukan dari perspektif user. Dan yang ketiga adalah sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan user. Keuntungan dari use case yang pertama untuk menangkap kebutuhan fungsional dari perspektif user, kemudian yang kedua dapat memberi deskripsi yang jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, use case juga sebagai dasar untuk membentuk tes sistem. Kemudian yang keempat, menyediakan kemampuan untuk melacak kebutuhan fungsional ke dalam kelas aktual dan operasi sistem. Yang kelima, keuntungan dari use case ini dapat berfungsi sebagai unit estimasi. Dan yang terakhir, keuntungan dari use case ini sebagai unit terkecil dari delivery. Simbol use case. Ini merupakan simbol use case aktor. Simbol ini menerangkan tentang seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Di sini contohnya misalkan administrator. Nah, untuk simbol aktor ini tidak harus manusia dan use case ini dilakukan oleh aktor. Kemudian simbol berikutnya ini berbentuk elips atau oval di sini. Ini simbol yang menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh aktor. Skenario use case biasanya digambarkan secara tekstual, di mana menggambarkan level user dan respon sistem, bebas dari teknologi dan mekanisme detail, terutama yang berhubungan dengan antar muka user atau interface user. Nah, gambar elips ini, simbol ini berisi nama use case-nya, ditempatkan dalam batasan sistem yang dimodelkan. Kemudian ini adalah contoh gambar use case. Di sini aktornya ada pembeli, kemudian bagian penjualan, dan bagian keuangan. Untuk use case-nya, pembeli login ke dalam sistem, kemudian ini session login-nya extend, jadi setelah login dia masuk ke session login. Kemudian pembeli juga bisa setelah login bisa melihat data produk, nanti akan tampil data produknya di dalam sistemnya. Kemudian setelah tampil data produk, di sini bisa menginput produk apa yang ingin dibeli. Ya, input shopping cart. Nanti dimasukkan ke shopping cart. Setelah tampil, kemudian setelah diinput semua produk-produk yang dipilih, baru dipilih checkout untuk checkout produk-produk yang dibeli atau yang dimasukkan ke dalam shopping cart. Kalau mau checkout di sini harus input dulu shopping cart-nya. Selanjutnya pembeli mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian di sini bagian penjualan, cek pemesanan penjualan yang masuk. Kemudian bagian keuangan memvalidasi transfer pembayaran dari pembeli yang masuk. Kemudian dicetak atau mencetak invoice untuk pembelinya. Kemudian selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural dan juga proses bisnis. Dalam beberapa hal ini mirip dengan sebuah diagram alir. Nah, perbedaan antara kedua diagram tersebut adalah prinsip antara diagram activity dan notasi diagram alir adalah diagram activity itu mendukung behavior paralel. Nah, contohnya seperti apa gambar activity diagram? Di sini ada contoh activity diagram dimulai dari simbol start di sini. Activity yang pertama adalah menerima pesanan. Kemudian di sini ada dua activity, setelah menerima pesanan, mengisi pesanan, dan mengirim invoice. Jadi mengisi pesanan di sini pesanannya ada decision atau pilihan pengiriman semalam atau pengiriman yang biasa.
Kemudian di sini jika sudah dipilih, maka di sini menyelesaikan atau menutup pesanan. Nah, ketika mengirim invoice, di sini menerima pembayaran, kemudian diarahkan juga ke activity menutup pesanan. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka yang juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan juga batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek. Nah, kelas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut, dan juga operasi. Yang pertama di sini properti mewakili fitur-fitur struktural dari sebuah kelas, juga sebuah konsep tunggal, tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda, yaitu atribut dan asosiasi. Nah, atribut ini mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelasnya. Kemudian asosiasi ini sebuah garis solid antara dua kelas yang ditarik dari kelas sumber ke kelas target atau kelas tujuannya. Nama properti bergerak sampai tujuan akhir sebuah asosiasi bersama dengan multiplicity. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contoh untuk susunan atribut. Di sini ada kelas pesanan, ya. Kemudian di sini ada contoh susunan untuk asosiasi, bentuk gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada date, kemudian ada pesanannya, kemudian di sini ada pilihan bolehan, ya. Kemudian di sini ada antrian pemesanan. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dibaca dari atas ke bawah. Nah, ini ada contoh sequence diagram. Jadi di sini simbol yang pertama ini ada simbol aktor. Jadi simbol atau komponen ini bertindak sebagai perwakilan seorang pengguna yang berinteraksi baik di dalam maupun di luar sistem. Kemudian ini simbol biasanya digunakan sebagai user interface, ya, atau alat yang digunakan untuk berinteraksi antar sistem. Ini sama seperti ini. Kemudian ini adalah simbol atau komponen kontrol yang bertugas untuk mengatur arus informasi dalam sebuah skenario sistem. Nah, simbol ini secara umum dapat mengatur perilaku bisnis dari suatu sistem teknis. Nah, dimulai dari ini ada garis panah, ini menyatakan bahwa suatu objek ini mengirimkan data, masukan atau informasi ke objek lainnya. Jadi arah panah ini mengarah pada objek yang dikirim. Yang pertama ini di sini isi pesannya memasukkan kartu, ya, memasukkan kartu ini user interface kotak kartu memasukkan kartunya, kemudian selanjutnya validasi kartu, ya. Validasi kartu di sini ke simbol kontrol, ya. Setelah validasi kartu selanjutnya menampilkan atau tampilkan. Jadi di sini ditampilkan tampilannya apa, ya. Tampilan pada user interface-nya seperti apa. Di sini menu pin, ya. Jadi di sini bisa menginput pin-nya, ya. Kemudian selanjutnya pesan selanjutnya mengeluarkan kartu, kemudian di sini ada frame, ya, ada frame, terus ada pilihan iya atau tidak ingin mengeluarkan kartu. Seperti itu. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram merupakan cara user yang ingin berhubungan dengan software atau perangkat lunak dan komponen bukanlah sebuah teknologi. Nah, di sini ada contoh gambar komponen diagram. Nah, ini seperti ini adalah simbol komponen atau komponen sistem. Ini simbol yang menggambarkan hardware atau objek dalam sistem tersebut. Kemudian di sini ada garis seperti ini. Garis ini namanya simbol yang simbol dependensi namanya. Ini simbol yang menggambarkan sebuah ketergantungan antara komponen. Jadi satu komponen dengan yang lainnya ini saling bergantung. Arah panah dalam simbol ini diarahkan pada komponen yang digunakan. Kemudian di sini ada
komponen penyewaan online, kemudian di dalamnya ada PHP, jQuery, CSS, Bootstrap, kemudian di sini ada juga komponen untuk yang berkaitan dengan database ya. Di sini ada tabel, kemudian di sini juga ada exam. Kemudian di sini diarahkan lagi tanda arah simbol dependensinya. Di sini ada Windows 7 Starter, yaitu spesifikasi dari perangkat keras atau hardware yang digunakan. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram ini menunjukkan susunan fisik sebuah sistem dan juga menunjukkan bagian perangkat lunak mana yang berjalan pada hardware tersebut. Nah, ini simbol kotak seperti ini adalah simbol node. Ini biasanya simbol ini mengacu pada hardware dan juga perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Jika di dalam node ini disertakan komponen-komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Jadi disesuaikan di sini, ini diagram komponennya ketika dibuat menjadi deployment diagram berarti disesuaikan. Ini nodenya, node web server, isi komponennya penyewaan online, PHP, jQuery, style dan seterusnya. Kemudian di sini ada node PC client. Di sini komponennya ada web browser dan juga OS atau operating system. Kemudian ini ada lagi node database server, yaitu di dalamnya ada yang berkaitan dengan database, yaitu tabelnya dan juga MySQL database-nya. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus tentang perpustakaan ya. Di sini kita jelaskan dulu proses bisnisnya. Langkah yang pertama yaitu pendaftaran anggota. Jadi, seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian, setelah mengisi formulir, maka data calon anggota dapat diinput ke dalam sistem oleh bagian pustakawan. Kemudian, pustakawan mencetak kartu anggota dan menyerahkannya ke anggota perpustakaan. Selanjutnya, proses pengolahan. Bagian pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan pustaka yang dibelinya ke dalam sistem. Kemudian proses pengelolaan akan dilaksanakan dan pustakawan dapat mencetak label koleksi bukunya untuk masing-masing koleksi bahan pustaka atau buku. Kemudian proses yang ketiga adalah peminjaman. Pada proses 3 ini koleksi bahan pustaka atau koleksi buku yang telah melalui proses pengolahan tadi di proses 2 dapat dipinjamkan kepada anggota perpustakaan. Saat seorang anggota meminjam koleksi bahan pustaka atau meminjam buku, pustakawan harus memasukkan nomor keanggotaan dan sistem akan menyimpan data peminjaman serta menampilkan form untuk menambahkan data lengkap peminjaman. Kemudian bagian pustakawan mengisi nomor dari koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam dan tanggal pengembaliannya kapan. Selanjutnya proses yang terakhir adalah pengembalian. Bagian pustakawan harus mencatat data pengembalian pada saat anggota mengembalikan buku pinjamannya. Kemudian bagian pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka atau nomor kode bukunya yang dikembalikan pada form pengembalian. Pada form ini terdapat informasi yang isinya adalah anggota peminjamnya siapa, kemudian buku yang telah dipinjam tapi yang belum dikembalikan itu buku apa, kemudian tanggal pengembaliannya kapan, dan juga jika ada denda yang harus dibayar itu berapa, dan juga jika peminjamannya ingin diperpanjang waktunya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita buat studi kasus tadi tentang perpustakaan, sekarang dari studi kasus tadi kita akan buat diagram UML-nya, dimulai dari use case diagram. Di sini ada 3 aktor, ada petugas, kemudian ada anggota, dan juga ada pengunjung. Nah, untuk aktor petugas, di sini use case-nya dapat mengelola data pustaka, dapat mengelola data anggota, dan dapat mengelola data peminjaman. Nah, use case yang pertama di sini dapat mengelola data pustaka. Di sini kalau kita lihat ada extend, ada include. Nah, extend di sini maksudnya adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case yang ditambahkan. Ya, jadi di sini
untuk use case tambahannya, dalam mengelola data pustaka, aktor petugas juga dapat menghapus data pustaka. Nah, kalau include di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Maksudnya adalah gini, di sini untuk include-nya adalah memasukkan data pustaka. Jika bagian petugas ingin menginput atau memasukkan data pustaka baru, maka harus masuk dulu ke menu data pustaka, baru dia bisa menginput. Kemudian selanjutnya dapat juga mengubah data pustaka. Nah, use case berikutnya, aktor petugas dapat mengelola data anggota. Mengelola itu berarti dapat menghapus dan juga mengubahnya. Kemudian mengelola data peminjaman. Mengelola data peminjamannya include-nya yaitu memasukkan data peminjaman atau menginput dan juga mengubah data peminjaman. Kemudian aktor anggota dan aktor pengunjung ini sama-sama dapat mencari pustaka atau mencari buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya activity diagram. Di sini ada calon anggota atau anggota perpustakaan, kemudian bagian pustakawan dan aplikasi perpustakaannya. Nah, dimulai dari mengisi form pendaftaran. Jadi calon anggota perpustakaan mengisi form pendaftaran, kemudian bagian pustakawan memeriksa kelengkapan isian formnya sudah lengkap atau belum. Kemudian di sini ada decision. Jika sudah lengkap iya, maka bagian pustakawan menginput isian form pendaftaran dari calon anggota. Tetapi jika tidak atau tidak lengkap, belum lengkap, maka dikembalikan lagi ke calon anggota untuk melengkapi isian formnya. Setelah lengkap baru diberikan lagi ke bagian pustakawan. Kemudian di sini kan jika lengkap maka diinput datanya dari form. Kemudian aplikasinya menyimpan apa yang sudah diinput oleh si pustakawan. Selanjutnya, kemudian setelah disimpan, maka bagian pustakawan mencetak kartu anggota, kemudian diproses oleh aplikasinya, kemudian distempel kembali setelah dicetak, distempel oleh bagian pustakawan, kemudian setelah distempel baru diberikan kartu anggotanya ke anggota perpustakaan. Kemudian selanjutnya si anggota perpustakaannya dapat mencari buku yang ingin dipinjam. Kemudian jika sudah dapat, maka buku yang ingin dipinjam sama kartu anggotanya diserahkan ke bagian pustakawan. Kemudian bagian pustakawan menginput data peminjaman bukunya. Kemudian si aplikasinya menyimpan, kemudian bagian pustakawan menulis tanggal peminjaman dan batas waktu pengembalian di kartu anggotanya dan juga di kartu bukunya. Kemudian bagian pustakawan menyerahkan buku dan kartu anggotanya kepada si anggota perpustakaan. Selanjutnya, jika sudah, maka si anggota perpustakaan dapat mengembalikan bukunya. Kemudian setelah dikembalikan, bagian pustakawan menginput data pengembaliannya, kemudian disimpan oleh aplikasinya. Kemudian selanjutnya bagian pustakawan menulis tanggal pengembalian di kartu bukunya dan selesai prosesnya. Nah, di sini sudah dipisahkan di sini untuk kotak yang pertama ini adalah proses pendaftaran anggota, kemudian di sini di kotak yang kedua ini adalah proses peminjaman buku, dan juga yang kotak ketiga di sini adalah proses pengembalian buku, seperti itu. Selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini kita lihat, di sini yang simbol yang berbentuk kotak seperti ini adalah nama-nama kelasnya. Jadi di sini ada kelas penpus, login admin, pengembalian buku, kelas denda, kelas anggota, kemudian kelas peminjaman buku dan kelas buku. Nah, di sini masing-masing kelas di sini ada 3 bagian. Bagian yang paling atas ini adalah nama kelasnya. Kemudian bagian yang tengah ini adalah nama-nama atributnya, ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah proses atau metodenya. Jadi sesuatu yang dapat dilakukan atau diproses oleh sebuah kelas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada relasinya seperti ini, ya. Relasinya garis-garis ini. Nah, contohnya di sini relasi antara kelas penpus dengan kelas login admin.
ya. Jadi satu petugas perpustakaan atau satu username dapat login di satu form login. Kemudian di sini ada juga dari kelas buku ke kelas peminjaman buku ya. Jadi satu kali transaksi peminjaman buku ya dapat berisi lebih dari satu kode buku atau data buku yang dipinjam. Kemudian dari anggota ke kelas peminjaman buku di sini relasinya satu anggota dapat melakukan transaksi peminjaman satu kali. Jadi satu nomor transaksi berisi satu anggota. Seperti itu. Selanjutnya di sini sequence diagram ya. Sequence diagram di sini kita mulai dari bagian pustakawan, pilih pendaftaran anggota pada menu utama. Kemudian setelah dipilih menu pendaftaran anggota, kemudian tampil form pendaftaran anggotanya. Selanjutnya setelah tampil berarti bagian pustakawan menginput apa saja yang diinput. Di sini ada nama, ada alamat, kemudian setelah selesai diklik submit pada form pendaftaran anggota. Kemudian di sini diproses setelah dimasukkan, kemudian di sini prosesnya input form pendaftaran. Tadi kita inputnya nama sama alamat. Kemudian diproses oleh sistem. Kemudian di sini selanjutnya setelah diinput maka dia menjadi member atau anggota perpustakaan. Di sini ada set nama dan juga set alamat. Sekian penjelasan saya mengenai diagram-diagram UML. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.